Amsal 26 ayatnya yang kedua. Seperti burung pipit mengira dan burung layang-layang terbang, demikian kutuk tanpa alasan tidak akan mempan. Kalau saudara orang benar, kemudian ada seseorang kutuk kita, ingat baik-baik ayat ini. Kutuk diberikan kepada orang benar, tidak mempan. Jadi kita jangan pernah takut dikutuk orang, kecuali kita salah. Tapi kalau kita benar, orang kutuk itu tidak akan pernah mempan. Satu hal yang saya mau ingatkan, jangan pernah merancangkan kejahatan terhadap sesama kita. Coba buka dulu ayatnya. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-29. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesama, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Daud, ketika dia berzina dengan Berseba, Daud berusaha menyembunyikan dosanya. Satu-satunya yang Daud lakukan, saudara, dia merancangkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Dia katakan begini, Yoab, suruh datang Uriah, biarkanlah dia tidur dengan istrinya. Karena Daud tahu bahwa si Berseba itu sudah hamil. Mau tak mau, dia harus suruh si Uriah itu datang tidur dengan istrinya supaya dosanya itu tersimpan. Kan kalau Uriah itu sudah tidur dengan istrinya, mereka pasti akan pikir, oh itu anaknya Uriah. Uriah bukannya dia tidur dengan istrinya, dia tidak mau tidur. Karena Uriah tahu berita ini sudah heboh di Israel. Meskipun Daud berusaha menyembunyikan dosanya, tetapi Tuhan katakan, aku akan bukakan dosamu di depan semua mata bangsa Israel. Jangan pernah simpan-simpan dosa. Lebih baik kita akui saja, itu lebih enteng. Amin. Dan jangan pernah kita berniat jahat terhadap seseorang. Karena ketika kita berniat jahat, kita akan kena hukuman dari Tuhan. Karena Daud tahu bahwa si Uriah ini tidak mau tidur dengan istrinya. Satu-satunya dia tulis surat, dia kasih ke Uriah. Uriah, surat ini kamu bawa ke Yoab. Surat yang ditulis oleh raja adalah surat eksekusi kematian Uriah. Tulisannya begini, Yoab, kalau pertempuran di situ mulai gesit, tempatkan Uriah di depan barisan, biarkanlah dia mati. Tapi Uriah tanpa curiga sedikit pun, dia bawa surat itu tanpa dia baca. Bayangkan dia yang bawa sendiri eksekusi kematiannya. Akhirnya Uriah mati. Apakah berhenti di situ masalahnya? Apakah dosa Daud itu tidak terungkap? Terungkap, saudara, lewat Nabi Nathan. Dan hukuman apakah yang Tuhan lakukan terhadap Daud? Semua keluarga Daud, semua kacau. Anaknya yang satu perkosa adiknya, anaknya yang satu tidur dengan istrinya, yang satu lagi saling bunuh-membunuh akibat perbuatan dosa. Kalau kita menyembunyikan dosa, dosa yang satu belum selesai, kita datang lagi dosa yang lebih besar. Dia kan dosanya cuma berzina, karena dia sembunyikan terus, datang lagi dosa yang lebih besar, yaitu dosa membunuh. Satu-satunya bunuh aja di Uriah untuk sembunyikan dosa. Tapi Tuhan itu Maha tahu. Yang pasti saya ingatkan, apa yang kita tabur kita akan tuai. Kalau kita merancangkan kejahatan terhadap seseorang, apalagi orang itu tidak bersalah, atau apalagi orang itu orang yang diurapi oleh Tuhan, hati-hati. Haman, ketika dia merancangkan kejahatan terhadap Mordekai, Haman pergi ke raja, mempengaruhi raja, supaya raja memberikan perintah bunuh semua orang Yahudi. Berikan perintah. Sedangkan Mordekai ini adalah orang Yahudi, dia sudah terlanjur bikin perintah. Siapa yang tidak menyembah yang dibuat oleh raja pasti mati. Itulah perintah raja. Si Mordekai ini kan nggak mau dia menyembah patung, nggak mau, tetap aja dia menyembah Allah. Langsung si Haman bilang, raja, aku lihat si Mordekai ini dia tidak menyembah kamu, tidak mau menyembah patung yang kamu buat. Sekarang raja kan sudah beri perintah, siapa yang tidak menyembah pasti dihukum mati. Waduh, raja sakit hati. Padahal dia sayang sekali sama Mordekai. Saudara, ingat baik-baik. Apakah yang dilakukan oleh keponakan daripada Mordekai? Satu
waktunya dia berpuasa. Dia berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Dia sungguh-sungguh mencari hadirat Allah. Dia bilang, Tuhan, saya cuma minta dalam doa puasaku ini, selamatkanlah bangsaku. Hari ketiga, ketika dia selesai puasa, kan persyaratannya, kalau raja tidak mengundang permaisuri datang ke istana, tapi dia datang, dia pasti dihukum mati. Sudah 3 hari si Ester ini berdoa, raja nggak undang-undang. Satu-satunya dia bertindak, dia pergi. Dia bilang begini, walaupun saya akan mati di tangan raja, nggak apa-apa. Yang penting saya harus menghadap raja dulu. Tapi kalau raja mengulurkan tongkatnya, berarti raja menerima dia. Habis Ester berdoa, Ester pergi menjumpai raja. Raja malah bilang begini, ada apa kegerangan, hai permaisuriku yang cantik? Raja langsung ulurkan tongkat, berarti kan raja menerima. Nah, ternyata itulah hasil doa puasa. Raja tidak bunuh dia, tapi raja menerima untuk dia datang di istana. Saudara tahu apa yang terjadi? Ester mulai menceritakan kebusukannya si Haman. Setelah Ester ceritakan, akhirnya raja katakan begini, tiang gantung yang dibuat oleh Haman, ya, untuk Mordekai, biar itu dipakai untuk gantung Haman sendiri. Saudara ingat baik-baik, kalau kita suka cari-cari muka, ya, kita menggantung orang, kita sendiri nanti yang akan digantung. Amin. Hati-hati, menggali lubang nanti kita sendiri akan jatuh di lubang itu. Hati-hati, apalagi kalau kita berniat jahat terhadap orang benar, terhadap orang yang takut akan Tuhan. Amin. Saudara, Daniel ketiga. Waktu itu raja memerintahkan siapa yang tidak menyembah raja akan dibuang di gua singa. Tapi Daniel tidak mau. Tapi pejabat-pejabat itu dia katakan kepada raja, Daniel itu tidak menyembah raja. Jadi perintah raja, dia harus dibuang di gua singa. Saudara tahu, ketika mereka merancangkan sesuatu kejahatan terhadap Daniel, apakah yang terjadi? Daniel sudah ada di gua singa, bahkan singa-singa pun Tuhan tutup mulutnya. Mereka aja takut mendekati Daniel. 3 hari raja datang, Daniel, masih hidupkah kamu? Iya Tuhan, saya masih hidup. Oh, berarti Allahmu yang melindungi engkau. Langsung raja bilang, panggil pejabat-pejabat yang memasuki Daniel ke gua singa. Langsung raja lempar ini pejabat-pejabat itu. Masih di mulut gua. Aduh, gara-gara singa itu kelaparan, langsung diterkam. Saudara, sekali lagi, hati-hati berniat jahat terhadap seseorang, ya. Hati-hati merancangkan kejahatan terhadap orang yang diberkati oleh Tuhan, terhadap orang yang diurapi oleh Tuhan, karena lawan kita adalah Tuhan. Hati-hati saudara kalau kita memberikan masukan yang salah terhadap orang. Hati-hati kalau kita saudara menasihati orang dengan nasihat yang salah. Hati-hati. Kalau nasihat itu tidak sesuai dengan Alkitab, jangan kita dengar. Amin. Seperti Bileam, dia memberi nasihat kepada Balaam. Begini aja, kawinkan aja perempuan-perempuanmu dengan perempuan Israel. Akhirnya gara-gara mereka sudah kawin campur, mereka yang membawa orang-orang Israel menyembah kepada Baal Peor. Akhirnya Tuhan murka. Ketika Tuhan murka, Tuhan bunuh 24.000 orang Israel. Haleluya. Itu endingnya. Hati-hati saudara. Jangan sekali-kali menerima masukan-masukan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Jangan merancangkan kejahatan terhadap orang benar. Jangan pernah kita berniat jahat terhadap seseorang, apalagi timbul di dalam hati. Itu tidak boleh. Karena kita akan menjadi lawannya Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan berkati.